Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamdanillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai orang-orang yang beriman, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang yang bertakwa. Dan ketakwaannya itu tidak sekedar takut begitu saja, tapi haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benarnya rasa takut, artinya ada ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya sekedar takut, artinya tidak sekedar mendengar adzan lalu ke masjid, itu sudah bagus. Cuma dia mestinya sudah memperhatikan betul, sebentar lagi ini mesti adzan dan saya sudah harus mengambil wudhu. Nah, itu haqqa tuqatih itu. Sebab haqqa tuqatih ini kalau tafsirnya ya seperti hadis Nabi, salli qa'iman wa in lam tastati fa qa'idan wa in lam tastati wa ala jambin. Salat kamu dengan berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu duduk berbaring. Artinya tidak boleh meninggalkannya. Ini kalau kita ada udzur, lah kita ini tidak punya udzur. Harus direncanakan dengan bagus. Kenapa? Karena pada akhirnya semua manusia ini mati. Tapi orang yang telah bersungguh-sungguh ini tidak boleh mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kecuali kalau kamu mati itu dalam keadaan pasrah. Artinya haqqa tuqatihnya itu sudah pada tingkat dia itu tidak ada reserve, sudah menjadi betul-betul habit gitu. Menjadi kebiasaan sudah itu. Nah, itu boleh mati itu. Artinya dia sudah betul-betul pasrah kepada Allah itu. Nah, kadang-kadang kan kita ini tidak pasrah kadang. Sudah dengar adzan tapi pembicaraan masih menarik, masih diteruskan. Kurang pasrah. Nah, yang seperti ini tidak boleh mati masih. Sudah sungguh-sungguh, cuma tidak boleh. Tapi kalau dia sudah benar-benar menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu boleh. Kenapa? Karena Allah menginginkan orang yang beriman ini masuk surga itu lebih awal. Karena dipastikan orang beriman ini mesti masuk surga. Tapi kan Allah tidak menginginkan orang yang sudah beriman, sudah percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, percaya kepada qada dan qadar. Loh, kok ini masih terganggu gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita kan sering bertanya kepada diri kita ini, apa rumusnya supaya kita itu selamat dalam hidup ini?
Sering kita nanya itu. Bahkan yang menarik itu kan kiat-kiat untuk mendatangkan kekayaan, cukup duduk di rumahnya 1 bulan 1 miliar. Wah, orang browsing semua itu, tertarik. Nah, sekarang Allah ini memberitahu kepada Nabi, ada satu surat namanya surat Al-Muzammil. Diingatkan oleh Allah kepada orang yang berselimut. Kapan orang berselimut ini? Di malam hari. Dan apa malam hari itu? Malam hari itu tanda-tanda kebesaran Allah ketika Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam silih bergantinya siang dan malam menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang akalnya sehat, yang dipakai akalnya itu, dipakai untuk merenungkan segala sesuatu. Itu berarti dia bisa memikirkan ini. Lalu ditambahkan dengan berzikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kemudian setelah dia sebagai orang yang cerah pikirannya memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah ini, pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, lalu dia senantiasa berzikir. Kapan dia berzikir? Berdiri dia berzikir, duduk dia berzikir, berbaring dia berzikir. Sehingga apa? Tidur itu loh, sampai dia lelap, tidurnya itu produktif. Karena ada orang tidur tidak produktif, malah terganggu tidurnya. Lalu datang seperti yang macam-macam dalam tidurnya itu, sampai jerit-jerit kadang. Karena tidak disanguni dengan zikir, sanguni dengan zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia selalu memikirkan dalam proses penciptaan langit dan bumi ini. Sampai dia mentok, sampai dia tidak bisa lagi untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan besarnya nikmat yang Allah ciptakan ini. Akhirnya dia akan mengatakan dari lisannya itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Maha suci Engkau, Kau ciptakan ini tidak dengan sia-sia. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Kenapa kau lalu Allah menganjurkan supaya kita ini berdoa, wa qina adzabannar? Karena di dunia dan di langit ini tempatnya orang untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang proses pencapaian dunianya itu cepat sekali, cepat. Dan cepat mengambilnya itu ya dengan tentunya yang paling baik dengan masuk ke laboratorium, lalu dia memikirkan, lalu dia menjadi ahli, lalu dia mendapatkan yang halal saja dari Allah. Tapi itu lama, makanya harus waqina adzabannar. Yang paling cepat apa? Mencuri. Tidak pakai sekolah itu, tidak pakai sekolah, asal punya jaringan saja sudah. Punya jaringan, cepat kaya itu. Duduk-duduk di Jakarta, ada yang ngirimi dari Kalimantan Selatan itu, setiap bulan 15 miliar itu. Padahal gajinya 6 juta cuma. Dari mana? Mencuri. Memudahkan orang mencuri, dia dapat bagiannya. Apalagi yang mencuri, berapa banyaknya itu. Subhanallah. Makanya lalu berlindung kepada Allah, karena ini godaan. Dunia dan langit ini menggoda kita.
untuk menjadi orang yang lalai kepada Allah. Makanya lalu waqina adzabannar. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena siang ini dikisahkan di dalam surat Al-Muzammil ini, karena siang kita ini terlalu sibuk, urusan kita sangat panjang. Dan Allah juga menciptakan bukan cuma siang, menciptakan malam. Dan malam itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kita tadi nih loh, jam 4, jam 5 itu masih enak duduk-duduk di depan rumah itu. Begitu dengar suara adzan, sudah mulai tidak kelihatan. Sudah. Nanti kita pulang dari masjid nih, habis isya, sudah tidak kelihatan apa-apa kalau tidak pakai senter gitu. Begitu cepatnya siang itu menjadi malam. Dan nanti pagi itu, kalau kita tidak segera bangun, makanya perlu Al-Muzammil ini. Kalau tidak segera bangun, tahu-tahu kita kepanasan badan kita ini. Tak tahunya sinar matahari sudah masuk ke jendela rumah kita. Masya Allah. Matahari yang sangat bermanfaat itu, yang sudah memberi manfaat luar biasa, tidak disambut. Malah matahari masih membangunin kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebetulnya saya ingin membaca Al-Muzammil ini dari awal, karena saya pengajian di ibu-ibu di kampung ini saya baca kemarin sampai selesai. Imam Ibnu Katsir itu membagi 3 kelompok di dalam menafsirkan surat Al-Muzammil ini. Kelompok yang pertama itu mengingatkan kepada manusia bahwa manusia itu amat sibuk di siang hari, dan malam itu jauh lebih khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada rumpun yang kedua, Ibnu Katsir itu memulai dari ayat 10, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Nah, ini kita ini di dalam menghadapi suasana dunia yang hiruk pikuk itu di siang hari itu. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Kenapa? Karena yang mengganggu Nabi itu, setiap Nabi diutus pada satu kaum mesti ada itu. Apakah musuhnya dari jenis jin atau dari jenis manusia? Lalu di ayat 10 sampai 18 ini, pertama Allah mengingatkan supaya bersabar terhadap gangguan-gangguan orang musyrikin Quraisy. Lalu Nabi disuruh mengambil pelajaran, yang mengganggu Nabi ini bukan cuma Nabi Muhammad loh yang diganggu, yang artinya jenis jin dan manusia yang memusuhi Nabi ini bukan cuma bangsa Quraisy. Ada yang lebih dahsyat sebelumnya, yaitu Fir'aun. Yang diutus oleh Allah Nabi Musa datang kepadanya. Terakhir Nabi Fir'aun itu lalu mengatakan ana rabbukumul a'la. Sangat durhaka. Tapi Allah mengingatkan, biarin mereka itu. Biarin mereka itu. Nanti itu urusanku itu. Tapi ingat kepada Al-Muzammil ini. Lalu Ibnu Katsir itu di rumpun ayat 19 sampai 20, ketika Allah berfirman inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya mengingatkan orang bangun di waktu malam dan meninggalkan selimutnya itu adalah peringatan dari Allah, peringatan untuk menghadapi hiruk pikuk kehidupan dunia yang rumit ini. Semestinya bukan demo alun-alun itu. Demo di rumahnya masing-masing, suaminya dibangunkan, istrinya dibangunkan, anaknya dibangunkan, semua supaya sholat malam. Karena saya pernah baca di tanda-tanda kiamat itu, Nabi itu mengingatkan, siapa yang akan membangunkan orang-orang yang ada di bilik-bilik ini? Yang dimaksud itu adalah istri-istrinya. Karena banyaknya fitnah waktu itu sudah. Nabi sudah melihat fitnah itu seperti air hujan yang masuk ke dalam rumahnya itu. Sampai Nabi mengatakan
Madza minal khazain, ini kekayaan apa ini? Apa yang diturunkan oleh Allah ini? Fitnah apa yang diturunkan ini? Besar sekali. Dan cara menyelesaikannya itu cuma salat malam. Lalu Allah mengingatkan, faman sya'at takhadha ila rabbihi sabila. Maka barang siapa yang menghendaki untuk sholat di waktu malam, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Rabb-nya. Jadi untuk kita sampai kepada Rabbul Alamin, jalannya yang paling mudah dan paling cepat itu sholat malam cuma. Sholat malam. Dan Allah tahu cara bangun kita ini, makanya Allah itu memberi pilihan di sini. Boleh di pertengah malam, boleh di sepertiga malam, boleh sebagian saja dari malam. Tapi jangan sampai tidak bangun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kok jangan sampai tidak bangun? Nah, ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Keutamaan salatul lail. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Di hadis yang di hadis nomor 1164. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dzukira indan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun naman laila hatta asbaha. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menuturkan, pernah di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibicarakan seorang laki-laki yang tidur semalam sampai pagi. Mungkin orang ini tidak sampai menemui adzan subuh, tapi barangkali masih ada subuh, tapi dia baru bangun itu. Karena di sini hatta asbaha, sampai pagi. Qala, maka Nabi SAW bersabda kepada orang yang bercerita tentang orang laki yang tidur semalaman ini, dzaka rajulun balas syaitan fi udhunaihi aw qala fi udhunihi, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW sabda, itulah laki-laki yang kedua telinganya dikencingi setan. Atau Nabi bersabda, telinganya itu dikencingi oleh setan. Muttafaqun alaih. Artinya setan ini makan dan setan ini minum. Dan itu makannya kadang ngampung kepada orang yang tidak baca basmalah dalam makannya itu. Datang makan itu. Nah, karena dia makan, mesti dia buang kotoran. Dia mungkin buang air besar, dia mungkin buang air kecil. Lah, air kecilnya ini itu disimpan sama dia untuk ngencingi orang yang tidak bangun di waktu malam ini. Nah, coba berapa ruginya itu? Berapa ruginya? Makanya benar kalau Allah berfirman di dalam surat Al-Isra itu ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyam atarabuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam, bukan semuanya, sebagian malam. Yang paling baik sepertiga sudah. Kalau di sini 3:30 sudah bangun, jam 4 sudah sholat, sebentar lagi tidak lama sudah subuh. Kalau mau ngambil setengahnya boleh, jam 2 umpamanya boleh. Sebagai ibadah tambahan untuk menyempurnakan ibadah kita di siang hari. Asa ayyam atarabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah, Rabb kamu itu, menjadikan kamu itu mendapatkan atau memiliki maqaman mahmuda, yaitu tempat berdiri. Artinya diberi kehebatan oleh Allah itu. Berwibawa orang itu. Berwibawa terhadap dirinya, sehingga dirinya itu tidak mudah untuk ditipu oleh hawa nafsunya, karena dia hebat. Orang kalau hebat itu, dia juga menjaga diri itu. Tapi kalau orang tidak hebat, orang tidak pusing. Kalau orang hebat itu tidak sembarangan, makan tidak sembarangan, duduk di angkringan tidak mau dia. Kalau dia melapar, beli dia nasi di
bungkus, nanti dimakan di rumahnya. Takut ketahuan dia duduk di angkringan. Kenapa? Karena dia hebat. Nah, dia sendiri itu kagum kepada dirinya. Orang lain pun juga akan memberi penilaian. Apa sebabnya? Allah yang menaikkan kehebatannya itu. Jadi kehebatan itu bisa diperoleh dengan upaya. Dengan kesungguhan. Tidak hanya menceritakan orang hebat, tapi kita diperintah supaya semua orang beriman itu jadi orang hebat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada sahabatnya yang tidak sholat malam, itu Nabi itu perhatian Nabi itu. Seperti Nabi pernah mengingatkan kepada Abdullah ibn Amr ibn As, ya Abdullah, la takun mithla fulanin. Ya Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Kana yaqumul laila wa taraka qiyamal laili, muttafaqun alaih. Dahulu si fulan itu biasa bangun malam untuk sholat, lalu meninggalkan qiyamul lail itu sama sekali, muttafaqun alaih. Nah, ini adab, ya, adab, karena sholat malam ini ya kita mesti sabar, karena orang yang mendapat kelebihan-kelebihan itu kadang-kadang dia menghebat-hebatkan dirinya. Tidak usah, ya. Tapi kalau ada yang lalu malas, jangan juga direndah-rendahkannya. Nah, ini Nabi ini menjaga aib ini. Aib ternyata. Sahabat yang tidak sholat malam itu aib. Karena aibnya ditutup oleh Nabi. Tidak diberitahu namanya. Tapi disebut dengan nama samaran fulan. Ya Abdullah ibn As, ibn Amr ibn As. Jangan kamu seperti si fulan. Dulu dia sholat malam bangun dia untuk sholat malam, tapi sekarang semua ditinggalkannya sama sekali. Di ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa pentingnya sholat malam ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil muharram. Seutama-utamanya puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah sahrullahi al-muharram, yaitu 2 hari puasa, Tasu'a dan Asyura. Itu yang paling bagus itu setelah puasa fardu. Wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail, rawahu Muslim. Dan seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu yang 5 itu salatul lail, yaitu sholat malam. Jadi sholat malam ini dari semua sholat sunnah dan nawafil, yang terbaik itu adalah sholat tambahan nawafil di waktu malam ini. Kenapa? Karena memang malam ini sudah Allah jelaskan di surat Al-Muzammil itu mendetail. Manusia ini sibuk di siang harinya, tidak sempat dia untuk merenungkan. Nah, maka Allah memberi kesempatan untuk kita ini sholat di malam hari, dan itu menunjukkan bahwa kita ini betul-betul perhatian kepada tanda-tanda kebesaran Allah itu. Karena tanda-tanda kebesaran Allah itu termasuk adalah penciptaan siang dan malam. Siang kita sudah biasa, kita bekerja sungguh-sungguh, ya. Tapi malam jangan semua dipakai untuk tidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang perlu diperhatikan, karena di sholat malam itu ada witir.
Dan di sholat witir itu tolong dibagikan. Di sholat witir itu nanti ada kunut witir. Itu yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah dijadikan wajib di waktu subuh. Nah, kalau kita tidak witir di waktu subuh tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi jangan kita tinggalkan kunut ini di waktu witir. Karena nasihatnya Nabi kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, itu witir ini disampaikan khusus kepada Hasan bin Ali. Ya, saya bacakan ini ya. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang yang telah Engkau beri petunjuk. Jadi kita ini minta pagi harinya itu diketemukan dengan orang-orang yang sudah dapat hidayah. Karena kita mohon hidayah kepada Allah supaya hidayah kita itu betul-betul di siang harinya itu bersamaan dengan orang yang sudah dapat hidayah. Yang kedua, wa'afini fi man afait. Berilah aku keafiatan atau keselamatan bersama orang-orang yang telah Engkau beri keafiatan atau keselamatan. Artinya supaya kita itu keluar dari rumah ketemunya dengan orang yang sudah dapat keselamatan. Yang ketiga, wa tawallani fi man tawallait. Urusilah aku bersama orang-orang yang telah Engkau urus. Artinya bimbinglah aku ini ya Allah. Tolonglah aku ini bersama orang-orang yang telah Engkau beri pertolongan. Karena orang yang sukses di dunia ini sudah banyak. Nah, kita supaya ketemu dengan orang yang sukses itu. Wa barik li fima a'tait. Dan berilah keberkahan pada apa yang Kau berikan kepadaku. Artinya kita minta kepada Allah, wa barik li fima a'tait. Dan berilah keberkahan kepadaku sebagaimana yang Kau telah berikan keberkahan itu kepada orang-orang yang telah Kau beri keberkahan. Wa qini syarra ma qadait. Nah, ini ada hubungannya dengan qada. Mohon kepada Allah, ya Allah, lindungilah aku dari keburukan apa yang Kau tetapkan. Apa yang sudah ditetapkan keburukan oleh Allah, supaya kita ini dilindungi, karena kita tidak mungkin menghindar dari itu, dari qadanya Allah. Tapi kita mohon kepada Allah supaya kita ini dilindungi. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Karena sesungguhnya Engkaulah yang memutuskan dan tidak diputuskan terhadapmu. Innahu la yadillu man walait. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang Engkau bela. Wala ya'izzu man adait. Dan tidak akan mulia orang yang Kau musuhi. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha suci dan maha tinggi Engkau wahai Tuhan kami. Nah, lalu ini saya fotokopikan ini dari kitab Hisnul Muslim. Hisnul Muslim itu, hissin itu artinya perisai. Perisainya orang Muslim itu ya zikir dan doa itu. Nah, lalu di sini ada tambahan dari yang tadi Nabi SAW sabdakan kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ya, nanti bapak-bapak bisa membacanya. Ya. Kemudian artinya bisa ditambahkan kunut-kunut itu untuk kita mendapatkan pertolongan-pertolongan yang lebih dari yang sudah diajarkan oleh Nabi ini semua. Ini ada dasar-dasar pengambilan hadisnya.
Lalu perhatikan di halaman 116 itu doa yang nomor 35, doa menghadapi kesulitan. Nah, kalau kita punya kesulitan, pegang buku ini ya. Lalu kita habis sholat malam itu kita baca ini kekayaan yang orang di luar Islam itu tidak ada yang tahu ini. Karena itu Al-Quran itu hudan linnas, sebetulnya petunjuk untuk semua manusia supaya dia tahu ada kekayaan di malam hari itu. Kalau kamu menghadapi kesulitan, bangun di malam hari, minta kepada Allah, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Lalu diteruskan dengan doa, nanti artinya bisa dibaca sendiri ya. Allahumma rahmataka arju ya. Doa ini dikenal sebagai doa Fatimah karena Nabi mengajarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha ketika dia mengalami kesulitan di dalam hidupnya dan dia minta pembantu karena anaknya sudah makin besar, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Lalu dia melapor kepada Nabi, lalu Nabi mengajarkan doa ini. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'in wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Artinya betul-betul yang diharapkan itu rahmatnya Allah di dalam segala kehidupan ini, dan supaya tidak ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Lalu boleh juga kita kalau banyak kesulitan membaca dzikirnya Nabi Yunus waktu ada di perut ikan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Lalu membaca kalimat Allah, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Kemudian ada doa berhadapan dengan musuh dan penguasa ya. Sehingga kita ini tidak perlu demo sebetulnya. Demonstrasinya itu bangun malam itu. Baca zikir ini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Lengkap ini sudah. Nanti Allah yang menyelesaikan itu. Persis seperti Nabi Allah Musa ketika diperlakukan dengan tidak sebenarnya, tidak seharusnya oleh Fir'aun karena dia datang sebagai orang yang memberi nasihat supaya Fir'aun ini kembali kepada Allah. Tapi ketika Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, apa katanya Allah? Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Nanti aku yang akan mengambil siksanya buat Fir'aun itu hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dan yang demikian itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Artinya kita tidak perlu peduli kepada orang-orang yang zalim itu, asal kita sudah sampaikan, tidak peduli. Nanti Allah yang akan mengambil itu, cepat atau lambat itu sekehendaknya Allah. Karena Fir'aun itu ketika durhaka kepada Nabi Allah Musa alaihissalam itu ditangguhkan oleh Allah 40 tahun itu, baru ditenggelamkan ke dasar laut dan tidak dimakan sama ikan. Mungkin pahit badannya itu saking banyaknya dosa, sehingga sama Allah difirmankan itu ketemu nanti, dan dicari ketemu itu. Sampai sekarang menjadi bukti sejarah bahwa Al-Quran itu benar, dan orang yang durhaka itu masih bisa dilihat sampai hari ini. Maka jangan sampai ada orang yang durhaka kayak Fir'aun. Tapi kalau ada, kita beri nasihat, karena kita ini beriman kepada Nabi Allah Musa dan ada kisahnya dalam Quran. Tapi kalau umpamanya mereka itu seperti Fir'aun, biarin saja, nanti Allah yang akan menyelesaikannya. Nah, tapi doa ini penting supaya kita dapat pertolongan dari Allah. Seperti doa menghadapi musuh dan penguasa itu, Allahumma anta adudi wa anta nasiri
bika ajulu, wa bika asulu, wa bika uqatilu. Nah, ini harus terus dibaca sama kita ini. Supaya kita itu kalau ada anak muda bersemangat tuh diajari doa ini. Bangun malam gitu. Jangan ndak dekat sama Allah terus ngamuk-ngamuk tiap hari. Suruh dia dekat kepada Allah. Kenapa? Karena manusia semua ini miliknya Allah dan pasti kembali kepada Allah. Sebentar mereka itu. Mereka yang berfoya-foya itu sebentar saja itu. Tidak lama. Kadang-kadang dipertontonkan masih segar bugar hidupnya. Ya, seperti Sambu umpamanya. Itu kan dipertontonkan sama Allah. Mestinya dia sedang menikmati dunianya ini. Di puncaknya itu. Di umur-umur 50 tahun. Tapi ternyata tiap hari dia dalam pesakitan dan ditonton orang dan semua orang itu mendoakan yang tidak baik kepada dia itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu sudah contoh dari Allah. Lalu selalu kita berdoa, berzikir seperti zikirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kalau kita punya orang yang memang itu betul-betul sudah durhaka kepada Allah. Kedurhakaannya itu kayak Fir'aun. Boleh disebut namanya itu. Nah, ini di halaman 120 itu. Allahumma rabbis samawati sab'i wa rabbal arsyil azim kulli jaran min fulan bin fulan. Sebut namanya. Wa ahzabihi min khalaikika ayafrutu alai ahadum minhum aw yatwa azzajaruk wa jalla thana'uk wa la ilaha illa anta. Atau doa yang sebelahnya ini dibaca 3 kali. Allahu akbar, Allahu azzu min khalqihi jami'an, Allahu azzu mimma akhafu wa ahdar, a'udzu billahi alladzi la ilaha illahu al-mumsikis samawati sab'i ayyaqa'na 'alal ardi illa bi'idni min syarri abdika fulan. Nah, sebut namanya. Dari hambamu ya Allah fulan, sebut namanya. Karena kita sudah tidak bisa memperbaiki dia ini. Dan selalu merusak ke alam, merusak ke sini, sudah sebut saja namanya. Wa junudi, dan tentara-tentara yang menolong dia itu. Wa atba'ihi, dan pengikut-pengikutnya. Wa asyaihi, dan golongan-golongannya. Minal jinni wal insi, dari jenis manusia dan dari jenis jin. Karena mereka yang jahat nih, itu biasanya dia memelihara dukun juga itu. Allah, Nabi sudah ngajarkan ini. Nah, tinggal kita bacanya ini di waktu malam. Kalau siang kita tidak punya waktu ini. Baca di waktu malam. Makanya Nabi diperintahkan ya ayyuhal muzammil. Lalu berikutnya ini. Allahumma kun li jaran min syarrihim jalla thana'uk wa azza jaruk wa tabarakasmuk wa la ilaha ghairuk. Jadi penuh puji-pujian kepada Allah. Karena kita ini memang sejatinya semua manusia ini makhluk Allah yang sempurna. Sempurna. Dia menjadi tidak sempurna karena dia memperturutkan nafsunya. Dan kita mesti kembalikan kepada Allah. Jangan kita yang ngadili, wong kita juga punya nafsu. Jangan-jangan malah kita diajak gandengan sama dia jadi juga itu. Dan tidak sedikit orang seperti itu. Tidak sedikit. Memusuhin manusia ini berlebihan, malah diundang sama yang memusuhi itu, terus dikasih sangu yang cukup, besok lebih jahat dari orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dia orang berilmu. Serahkan semua kepada Allah. Nah, kemudian kalau kita menghadapi banyak keburukan, artinya kalau doa agar keburukan dan kekalahan menimpa kepada musuh, jangan sampai menimpa kepada kita, ada doanya. Allahumma manzilal kitab sari'al hisab ihzimil ahzab Allahumma hzimhum wazalzilhum. Dan apabila takut kepada kejahatan satu kaum, mungkin dia preman dan lain sebagainya, kita diberi bekal oleh Allah dengan doa Allahumma kfinihim bima syi'ta.
Dan doa yang ditimpa keraguan iman, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan berhenti dari keraguannya. Lalu dia mengatakan amantu billah wa rasuli. Kemudian baca ayat yang ketiga dari surat Al-Hadid. Bagus kalau dibaca dari ayat pertama sebetulnya. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, kalau kita sendiri sudah berusaha, sudah punya, cuma punya utang, ini juga masalah ya. Ini juga Allah kasih doa kepada kita lewat Nabi, doa agar dimudahkan melunasi hutang. Allah makfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Lalu doa yang berikutnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa labatir rijal. Lalu doa menghilangkan waswas dalam solat atau saat membaca Al-Quran, baca kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita menghadapi perkara yang sulit, Nabi mengajarkan kepada kita doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, coba kita ikhtiar ya. Saya juga berikhtiar ini. Saya tidak semua ini hafal ya, sebagian saja saya hafal. Tapi setelah saya ngejar ibu-ibu itu, ternyata kok ibu-ibu ini banyak mengeluh. Ya apa kalau begini Ustaz? Ya sudah, besok saya bawain dikir-dikir saja. Karena yang bisa, yang maha kuasa itu Allah ya. Kalau saya cuma ngasih nasihat ini, yang paling baik sudah pakai Al-Quran sama hadis ya. Kalau ikut nasihatnya saya ya sepanjang hidup saya saja, dan saya ini apa, saya bilang kembalikan kepada apa yang difirmankan oleh Allah. Dan orang sulit ini bukan cuma hari ini. Sampean sulit-sulitnya sampean masih ada di rumahnya pakai AC. Ini Nabi Yunus dimakan ikan di dalam laut, di bawahnya awan yang gelap, diselamatkan oleh Allah karena dia mujahadah, dakwahnya dia luar biasa. Maka kita jangan putus asa kalau berdakwah, karena kita tidak sampai mendapat ujian seberat Nabi Yunus alaihissalam. Nah, jadi di situ kita bisa mengambil pelajaran dengan banyak berdoa, berzikir. Akhirnya kita ini bisa ngukur, siapa saya ini? Hambanya Allah. Siapa yang mulia? Allah saja yang mulia. Makanya beribadah hanya kepada Allah, memohon juga kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu keadilan Allah di dalam membagi surat Al-Fatihah itu. Iyyaka na'budu katanya. Hambaku telah mengagungkan aku, beribadah kepadaku. Wa iyyaka nasta'in. Tapi di saat yang sama dia minta kepadaku. Apa yang dia minta? Maka Allah berikan. Allah berikan. Nah ini di siang hari katanya Allah, kita ini kurang khusyuk. Nah, untuk belajar itu lebih khusyuk di malam hari. Disiapkan baik-baik. Sekarang ini mudah, air aqua ini gampang. Kepengen kopi juga tinggal masukkan, colokan di lampu, sudah selesai ya. Malah tidak usah ditinggal sholat, sudah tidak 5 menit atau 1 menit saja sudah mendidih. Wadai, Masya Allah, luar biasa banyaknya. Siapkan itu. Barangkali dapat 5 rakaat agak lapar sedikit ya, minum wadai, tidak apa-apa. Karena dunia ini boleh dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak terkutuk. Tapi kalau dunia dipakai tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu terlaknat, itu dilaknat sama Allah. Tapi kalau dipakai untuk dunia, tidak apa-apa. Allah ridho itu.
Karena memang dunia ini jembatan untuk perjalanan hidup kita menuju akhirat. Bapak-bapak yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini besar manfaatnya untuk mengingatkan kita bersama bahwa memohon kekuatan itu hanya kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baiknya waktu untuk mendekatkan diri dengan segala permohonan kepada Allah itu di malam hari, dan boleh di pertengahan malamnya, boleh di sepertiga malamnya, atau boleh dari sebagian saja. Sampai hadis Nabi menyebutkan kalau kamu bangunnya sudah jam 4 kurang 30 menit, 10 menit lagi sudah adzan. Kalau sholat 3 rakaat dah cukup waktunya, ambil 1 rakaat. Ambil 1 rakaat. Subhanallah. Banyak kemudahan buat kita ini. Karena memang kita ini tidak tahu capeknya itu loh. Kadang-kadang capek kita ini. Tidak apa-apa. Jangan sampai, kalau capek, amat capek, Nabi pernah. Tapi kata Sayyidatina Aisyah, Nabi lalu menggantinya sebelum sholat duhur itu 12 rakaat. Dari pentingnya itu. Subhanallah. Kita ini tidak usah ngambil 11 sudah. Ngambil 2 sama 1 cukup. Saya paling banyak itu ngambil 3 sudah. Iftitah 2, baca 2 rakaat surat Al-Muluk. Itu kalau sudah telat. Kalau sudah telat ya 3 rakaat saja. 2 terus 1. Atau 3 sekaligus tidak apa-apa. Kalau sangat telat 1 saja. Subhanallah. Insya Allah Allah ampuni kita karena kita bersungguh-sungguh di tempatnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita di dalam perjalanan hidup ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita akhiri majlis ini dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.